Us or them? Kisah akan melanjutkan film sebelumnya yang berjudul Ekta Tiger. Setelah peristiwa yang terjadi dalam film Ekta Tiger, Tiger dan Zoya dianggap terbunuh dalam misi pengejarannya yang terakhir. Namun, diketahui bahwa Tiger sebenarnya selamat dan sekarang bersembunyi. Tiger kembali dipanggil untuk melakukan misi yang dianggap mustahil karena Tiger harus menyelamatkan para perawat negara India dalam waktu 1 minggu. Para perawat tersebut terjebak di wilayah konflik yang dikuasai oleh teroris. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke dalam ceritanya. Cerita dimulai ketika seorang agensi AI yang menyamar sebagai seorang jurnalis bernama James Forward berjalan di sebuah kota di Suriah sekitar jam 4 pagi. Tanpa dia sadari, sekelompok orang berpakaian hitam terus memantau gerak-geriknya dari kejauhan. Ketika James mengetuk pintu, seseorang di balik rumah tersebut melemparkan sebuah flash disk kepadanya. Setibanya di rumah, dia memeriksa isi dari flash disk tersebut. Isinya adalah sebuah pesan yang memberitahunya untuk segera melarikan diri karena para teroris telah mengetahui keberadaannya. Namun sebelum sempat ia mengirimkan pesan kepada CIA, seorang teroris menembaknya dari balik pintu. Orang-orang berpakaian hitam tersebut ternyata adalah anggota teroris dari organisasi ISC, Islamic State Coalition. ISI sendiri adalah sebuah organisasi yang menguasai sebagian wilayah Timur Tengah dan terkenal sebagai salah satu kelompok teroris yang paling kaya raya. Mereka memiliki pabrik minyaknya sendiri. Organisasi ini dipimpin oleh Abu Usman. Yang mengejutkannya lagi, di antara para teroris tersebut terdapat seorang anak laki-laki bernama Hasan. Setelah menangkap agen CIA tersebut, kelompok teroris membuat sebuah video eksekusi mati yang kemudian dikirimkan kepada petinggi CIA yang bernama Adam. I'm back. Dalam video tersebut, Abu Usman menyampaikan pesan bahwa ini adalah sebuah undangan perang dan kami akan membalas dendam. Tindakan itu tentu saja memicu kemarahan Amerika. Di wilayah Irak, tepatnya di kota Ikrit, di sebuah asrama perawat India dan Pakistan, sekelompok perawat sedang bersiap-siap untuk pergi menuju rumah sakit tempat mereka bekerja. Namun naas ketika mereka saat sedang dalam perjalanan, mereka melewati jalan yang tengah terjadi pertempuran antara anggota teroris dan pasukan militer Irak. Akibat pertempuran tersebut, Abu Usman sebagai pemimpin teroris tertembak. Melihat kesempatan itu, bus yang mereka tumpangi pergi menuju rumah sakit. Namun teroris mengejarnya dari belakang. Teroris tersebut menembak supir bus dan menyandra semua perawat yang berada di dalamnya. Mereka menerobos masuk ke dalam rumah sakit, mengusir semua petugas dan sepenuhnya menguasai rumah sakit tersebut. Selanjutnya, para teroris tersebut menyita semua handphone yang dipakai oleh perawat tanpa disadari bahwa salah satu perawat ternyata memiliki 2 handphone, sehingga handphone yang tidak disita digunakannya untuk menghubungi kedutaan India. Kejadian itu tentu saja menggemparkan publik India. Pak Senoy yang kini menggunakan selang hidung berjalan bersama asistennya yang baru, Karan, untuk membahas misi pembebasan Sandra. Namun di tengah dalam diskusi tersebut mereka mendapatkan kabar yang tidak menyenangkan. Video eksekusi James yang dilakukan oleh teroris ISC telah membuat Amerika murka dan mereka berencana untuk melakukan serangan udara di wilayah Ikrit. Di tengah kebuntuan tersebut, Pak Senoy mendatangi markas CIA dan memohon agar pengeboman tersebut dibatalkan karena terdapat perawat-perawat mereka yang masih terjebak di sana. Namun Amerika menolaknya dan hanya memberikan waktu 1 minggu kepada India untuk menyelamatkan para perawat mereka. Setelah itu, Pak Senoy kembali ke India dan segera membahas misi penyelamatan dengan para pejabat. Namun para pejabat India merasa bingung karena dalam waktu 1 minggu tampaknya sangat mustahil untuk membebaskan Sandra. Pada saat itulah Pak Senoy menyatakan bahwa satu-satunya orang yang mampu menghadapi kemustahilan ini adalah Tiger. Tiger zinda hai. Let's get back to work. Di pegunungan Alpen, Austria, saat ini Tiger sudah memiliki seorang anak bernama Junior. Mereka berdua tiba-tiba dikepung oleh sekelompok serigala. Namun dengan reputasinya yang besar, Tiger takkan kalah semudah itu.
Tiger mampu mengalahkan sekelompok serigala itu tanpa membunuhnya satupun. Singkat cerita, setelah Tiger dan Zoya pulang dari kencan, Junior memberitahu mereka bahwa teman ayahnya sedang menunggunya di ruang tamu. Ternyata mereka adalah Pak Senoy dan Karan. Pak Senoy segera menyampaikan maksud kedatangannya. Namun sebelum Pak Senoy bisa selesai bicara, Tiger langsung memotongnya. Ternyata Tiger telah mengetahuinya selama ini bahwa ada sekelompok perawat India yang terjebak di wilayah Ikrit yang dikuasai oleh teroris. Keterkejutan mereka tidak berhenti di situ karena mereka baru mengetahui bahwa Tiger memiliki akses penuh pada sistem raw mereka. Namun sayangnya Tiger menolak ajakan tersebut mengingat sekarang ia telah memiliki seorang anak. Mereka tidak bisa memaksa Tiger, akhirnya mereka pergi tanpa mendapatkan bantuan dari Tiger. Ketika Tiger kembali ke kamar Junior, Zoe memberikan nasihat kepadanya. Ia mengatakan, "Aku dan Junior bukanlah kelemahanmu, melainkan kekuatanmu. Jika aku berada di posisimu, aku pasti akan melaksanakan tugas itu demi kehormatan negaraku." Setelah mendapatkan restu dari Zoya, akhirnya Tiger bergegas menuju tempat yang telah mereka sepakati. Setibanya di camp, Karan segera memberikan petunjuk untuk melakukan misi pembebasan Sandra. Namun Tiger mengatakan bahwa ini adalah misinya dan ia sudah memiliki tim sendiri untuk tugas ini. Tim tersebut terdiri dari Namit, seorang ahli pejinak bom, Azan, seorang penembak jitu, dan Rakesh, seorang warga senior yang ahli dalam meretas komputer. Nama-nama yang disebutkan langsung memperkenalkan diri kepada Karan. Mereka kemudian merencanakan taktik untuk dapat memasuki wilayah Ikrit. Mereka mulai melakukan perjalanan bersama dengan para buruh yang ingin bekerja di pertambangan minyak ISC. Setelah sampai, mereka dipandu oleh seorang agen raw yang bertugas di sana untuk masuk ke dalam tangki yang berisi air, sementara minyak akan dituangi di atasnya. Tujuannya adalah untuk mengelabui. Akhirnya mobil yang mereka tumpangi sampai ke pabrik minyak. Dia bernama Amir yang merupakan orang nomor 2 di ISC dan bertanggung jawab atas pabrik minyak ini. Di antara mereka juga ada seorang penjilat bernama Firdaus yang merupakan seorang mandor di pabrik tersebut. Dikatakan bahwa Firdaus rela menjual orang tuanya sendiri kepada ISI hanya demi mendapatkan uang. Dan jelas bahwa ia adalah seseorang yang sangat licik. Tiger menyamar sebagai seorang insinyur, sementara anggota tim lainnya akan menyamar sebagai buruh. Pada awalnya kelompok Tiger dicurigai oleh Firdaus, namun akhirnya situasi itu berhasil terkendali dan mereka dapat melanjutkan misi mereka. Di tempat yang berbeda, di rumah sakit Ikrit, Abu Usman yang sedang menjalani perawatan oleh seorang perawat India bernama Purna. Pada saat yang sama, seorang perawat Pakistan berusaha melarikan diri dari rumah sakit setelah berhasil mengelabui musuh. Namun sayang, ia ketahuan dan akhirnya ditembak mati. Kembali ke kelompok Tiger yang telah aktif bekerja, Tiger kemudian menelpon seseorang bernama Pawan, seorang agen raw yang berada di Ikrit. Tiger memesan beberapa kilogram cabai dan sayuran kepada Pawan. Namun, Firdaus tiba-tiba muncul dari belakang dan menyerang Tiger. Tetapi terlambat karena sambungan telepon tersebut telah terputus. Keesokan harinya, Hasan, seorang anak kecil yang sebelumnya kita lihat di awal cerita, sedang duduk merenung di sebuah meja makan. Tiger melihatnya dan mendekatinya. Namun Hasan pergi ke kerumunan orang yang sedang melakukan protes terhadap insiden teroris ISC yang telah menduduki kota mereka. Tiger merasa curiga dengan perilaku aneh Hasan dan menyadari bahwa tubuh Hasan mengandung sebuah bom. Ternyata Hasan dipaksa dan didoktrin oleh Abu Usman untuk melakukan aksinya tersebut. Jika dia mencoba melarikan diri, seorang penembak jitu akan langsung menembaknya. Tentu saja Tiger tidak bisa tinggal diam. Tiger yang sedang melakukan pertemuannya dengan Pawan terpaksa harus menyelamatkan Hasan terlebih dahulu. Tiger meminta Pawan untuk membawa pergi Hasan, sementara ia akan mengurus pasukan ISI yang lain. Dalam keadaan terjepit, Pawan yang membawa Hasan tertembak dan Tiger pun terkepung oleh pasukan teroris. Beruntung, Zoya tiba tepat waktu dan menyelamatkan mereka dari kepungan teroris.
Dengan kombinasi Tiger dan Zoya, mereka berhasil mengatasi rintangan yang ada. Ternyata Zoya tidak sendirian ke sini. Ada Kapten Abrar, Kapten Javad juga berasal dari ISI. Zoya mengungkapkan bahwa tidak hanya perawat India yang terjebak di rumah sakit Ikrit, tetapi juga ada perawat Pakistan yang mereka tawan. Setelah mendengar cerita dari Zoya, Tiger mengusulkan aliansi antara RAW dan ISI demi misi kemanusiaan ini. Awalnya Zoya menolak, namun setelah diskusi dari kedua belah pihak, mereka sepakat untuk membentuk aliansi demi menghadapi musuh yang sama. Setelah aliansi terbentuk, Kapten Abra dan Kapten Javad akan menyamar sebagai anggota teroris. Terlihat Firdaus berada di sebuah pangkalan udara Amerika. Ternyata Firdaus sengaja diundang oleh tentara Amerika untuk ditawari sejumlah uang dengan imbalan menyelidiki orang-orang Amerika yang ditahan oleh ISC. Abu Usman grabbed 3 of our soldiers. Saat sedang masih berbicara, Firdaus terkejut melihat kehadiran Amir di sini. Tentara Amerika yang sedang berbicara dengannya memberitahu bahwa Amir berada di sini untuk melakukan bisnis minyak dengan Amerika. Namun karena tidak ada kesepakatan harga, Amir menolak untuk menjual minyaknya dan segera pulang. Maka dari itu, Amerika berencana untuk membunuh Amir dengan mengebom mobilnya dari udara. Firdaus yang mengetahui rencana pengeboman udara terhadap Amir segera memberitahunya sehingga Amir bisa selamat. Amir. Di pabrik minyak, kelompok Tiger merencanakan rekayasa peledakan. Rakesh berhasil mematikan CCTV, sedangkan Tiger dan Amit membocorkan saluran pipa. Aksi mereka terbongkar oleh teroris. Beruntungnya, Tiger dan Azan berhasil mengatasi para penjaga yang datang. Meskipun beberapa penjaga di sana terbakar, kelompok Tiger hanya mengalami luka bakar ringan karena kulit mereka telah dilapisi gel anti api. CCTV berhasil diperbaiki, namun misi rekayasa peledakan tersebut juga sudah berhasil. Awalnya Amir hendak langsung mengeksekusi pasukan Tiger karena mereka telah merugikan pabriknya. Namun beruntungnya dengan kecerdasan Firdaus, Amir berubah pikiran dan tidak melanjutkan niatnya. Karena bagaimanapun, Firdaus telah menyelamatkan Amir dari usaha pengeboman Amerika. Firdaus mengusulkan agar pasukan Tiger dibawa ke rumah sakit Ikrit untuk segera diobati, dan Amir pun setuju dengan usulan tersebut. Mereka diangkut menggunakan mobil teroris, di mana Firdaus terus melakukan intimidasi terhadap pasukan Tiger. Puncaknya dia bahkan menembakkan pistolnya dengan maksud menakut-nakuti. Namun sebelum Firdaus dapat melangkah lebih jauh, sebuah mobil menabrak mobil mereka. Keadaan seketika berubah dan kini giliran Tiger mengancam Firdaus. Namun sebelum Tiger menembak, Firdaus memberikan kode yang menjadi pertanda bahwa dia juga adalah seorang agen RAW. Dia mengatakan bahwa Pak Senoy sengaja menyuruhnya untuk menakut-nakuti aliansi Tiger sebelum masuk ke sarang teroris. Firdaus semakin terkejut saat mengetahui bahwa Zoya yang terkenal berbahaya sekarang berada di pihak mereka. Tiger telah tiba di rumah sakit Ikrit. Sementara Zoya sedang menyusup ke tempat perbudakan, di mana salah satu orang di sana mengaku bahwa awalnya dia hanya seorang mahasiswi yang bersekolah di Ikrit. Namun kemudian para teroris tersebut menculik beberapa mahasiswa termasuk dirinya untuk dijadikan budak seks. Demi kelancaran misi aliansi Tiger, Zoya menyamar sebagai salah satu perempuan tersebut untuk mencuri peta rumah sakit Ikrit. Selain itu, Zoya juga berhasil membunuh Amir. Dengan kehebatan Zoya, Zoya berhasil melindungi semua perempuan tersebut dari kepungan jahanam ISC. Setelah berhasil mencuri peta, Zoya kemudian memberikannya kepada Firdaus untuk diserahkan kepada Tiger. Abu Usman setelah mengetahui bahwa rekannya Amir telah tewas menjadi sangat marah. Ia kemudian memberikan orasi kepada semua pengikutnya, berjanji untuk membalas dendam 100 kali lipat. Purna yang memeriksa luka-luka Tiger merasa curiga karena tidak ada luka bakar, melainkan gel anti api. Tiger mengaku bahwa dirinya adalah seorang agen RAW yang datang untuk menyelamatkan mereka. Maka dari itu, aliansi Tiger segera menyusun rencana untuk memberikan racun kepada tentara-tentara yang disiapkan untuk perang. Dimulai dengan para perawat yang mengganti label obat bius dengan penawar racun makanan. Kemudian Rakesh memberikan obat sakit perut ke dalam hidangan. Sehingga dalam sekejap, tentara-tentara ISC mulai jatuh seperti nyamuk yang mati.
Semua tentara di sana membutuhkan perawatan dari perawat-perawat yang mereka sandra. Purna memberikan saran kepada Abu Usman bahwa satu-satunya cara agar tentara-tentara tersebut pulih dengan cepat adalah dengan menyuntikkan cairan dalam dosis besar. Namun ketika Abu Usman melihat Purna yang grogi, ia langsung menghentikannya. Abu Usman menyuruh Purna untuk melakukan uji coba terlebih dahulu kepada pekerja pabrik atau anggota aliansi Tiger. Selama 60 detik, Azan mampu menahan kesadarannya. Sampai Abu Usman pergi, barulah dia benar-benar jatuh tak sadarkan diri. Sementara itu, Zoya yang telah bekerja sama dengan tentara Amerika Serikat menyerang posko pemeriksaan ISC. Mereka melakukan serangan bom yang menghancurkan tempat tersebut secara habis-habisan. Kejadian itu terdengar oleh Abu Usman dan dia segera memerintahkan pasukannya untuk menuju ke sana. Namun dalam perjalanan Abu Usman mendapatkan informasi bahwa serangan di pos pemeriksaan tiba-tiba berhenti. Dengan mengetahui hal tersebut, Abu Usman baru menyadari bahwa itu adalah jebakan. Setelah membunuh penjaga teroris yang tersisa, kelompok Tiger segera menyuruh para perawat untuk masuk ke dalam bus. Kemudian mereka mengendarai bus itu. Di sisi lain, Zoya yang masih terjebak berusaha sekuat tenaga melawan pasukan teroris yang sudah berdatangan. Bus yang dikendarai oleh Tiger terus dikepung oleh teroris. Ketika bus itu hendak berbelok, di depannya ternyata Zoya sudah tertangkap dan babak belur. Merasa tidak ada pilihan lain, akhirnya Tiger menabrakkan bus tersebut. Semua sandera ditangkap kembali, termasuk aliansi Tiger dan Zoya. Tiger diikat di hadapan istrinya Zoya. Abu Usman mengungkapkan kekagumannya kepada Zoya karena bisa bertahan begitu lama. Ketika Abu Usman menyentuh Zoya, Tiger bereaksi sangat marah dan mengancam akan membakarnya hidup-hidup. Lantas Zoya ditarik di penjara khusus, sementara Tiger sendiri akan diberikan gas beracun agar dirinya bisa mati secara perlahan. Dianggap telah mati, teroris mengeceknya. Dan ya, Tiger ternyata masih hidup dan langsung membantai semuanya. Tiger kemudian membebaskan rekan-rekannya yang lain. Seorang komandan memberitahu Abu Usman bahwa Tiger masih hidup. Saat mengetahui hal itu, Abu Usman mengatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum melihat Tiger mati. Pertempuran terus berlanjut, sementara itu Azan dan Kapten Javed sedang mengumpulkan persediaan amunisi dan senjata. Tiger dan Namit menemukan para perawat yang disandra, namun Purna telah dipasangi bom waktu di tubuhnya. Tiger memerintahkan Namit untuk membantunya, meskipun awalnya Namit menolak karena tugas ini dianggap mustahil dilakukan. Namun setelah diyakinkan oleh Tiger, akhirnya Namit setuju dan mencoba, meskipun itu berarti menghadapi risiko kematian. Setelah itu, Tiger yang membawa perawat mendengar suara ledakan. Beruntung beberapa detik kemudian, Namit muncul bernama Purna. Mereka berhasil lolos dari kematian. Namun perjuangan mereka masih jauh dari kata selesai. Aliansi Tiger bersiap untuk memulai perang dengan pasukan teroris yang telah mengepung gedung mereka. Meskipun ada keraguan dari perawat bahwa mereka mungkin tidak akan selamat, namun Rakesh meyakinkan selama Tiger masih hidup semuanya akan aman. Dalam sekejap, Tiger dengan mesin tempurnya berhasil memukul mundur pasukan teroris dan membuat mereka berjatuhan. Azan dan Kapten Abrar berada di atas gedung, menembaki musuh dengan sangat tepat. Dengan bantuan senjata Tiger, para perawat kemudian berhasil melarikan diri menuju bus. Namun Tiger kehabisan peluru sebelum semuanya berhasil melintas. Beruntung Azan melindungi mereka dari atas gedung dan menembak musuh hingga pelurunya habis. Azan kemudian menyuruh Kapten Abrar untuk turun, sementara dirinya akan melindunginya. Kapten Abrar akhirnya turun dengan berat hati dan melaporkan kejadian tersebut kepada Tiger. Setelah menerima laporan dari Kapten Abrar, Tiger memahami situasi dan memerintahkan semua anggota untuk tetap melanjutkan pelariannya. Bala bantuan dari Karan dan Firdaus datang. Itu dimanfaatkan Tiger meledakkan tangki mobil yang dibawa Karan. Tiger menyerahkan urusan perawat kepada Namit dan Firdaus, sementara Tiger dan Karan akan menyelamatkan Zoya.
Tiger masuk lebih dalam dan menemukan Zoya yang sedang terikat. Tanpa basa-basi, Tiger menghajar penjaga hingga tewas. Ketika Tiger memeluk Zoya, tiba-tiba sebuah besi mendarat mengenai wajahnya. Dengan kemarahan Tiger, Abu Usman yang licik itu dengan mudah ditangani. Abu Usman tertusuk dan diserahkan kepada Karan. Sementara serangan udara tersisa 1 menit lagi. Tiger bersikuku akan menyelamatkan Zoya dan menyuruh semuanya untuk pergi terlebih dahulu. Di sisi lain, rombongan perawat berhasil lolos setelah Firdaus berhasil mengecoh penjaga dengan membawa Abu Usman yang sedang sakit. Aliansi Tiger, para perawat dan sandera Amerika berhasil selamat, sementara Azan terbunuh. Tiger dan Zoya tidak diketahui keberadaannya setelah serangan udara Amerika tersebut. Setelah 1 tahun berlalu sejak kejadian tersebut, Pak Senoy menerima panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Setelah diangkat, ternyata panggilan tersebut dari Tiger. Ternyata Tiger dan Zoya masih hidup. Berkat tindakan heroik Tiger yang menyelamatkan Zoya pada saat-saat terakhir.